Banyak orang kampung keliru, kata dia. Dulu kan kampung, mana ada kota zaman dulu. Kerajaan, setelah itu kampung lah. Banyak orang kampung keliru, kata dia bilang. Itu kita tulis pakai Arab Melayu macam itulah tu, biar tu salikin kitab tu sama. Ya, banyak orang kampung salah faham mengenai musta'mal. Dulu orang kampung ni kan salat, mandinya di mana? Bukan sungai, di sumur. Kalau tak ada sungai, sumur lah tu. Kau rumah tepi sungai nyaman. Kau bukan tepi sungai, di sumur lah tu. Dia pun mandi wajib. Mandi wajib. Ngambil air pakai apa tu? Ember, kasih tali. Nah, begitu cuk masukkan ember ni kan, diangkat, dia pun mandi lah. Mandi. Kemudian dekat lagi ke sumur. Ambil lagi pakai ember ni, angkat. Dari kepala netes pula. Aduh, musta'mal, buang lagi. Ambil lagi pakai ember lagi, angkat. Begitu angkat, dari tangan pula netes. Aduh, musta'mal pula lagi ni. Ini kerja memang susah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi bid dharain amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Cuma subuh ini saya ingin menyampaikan kemarin yang sampaikan tu, itu mengenai cara wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita lebih jelas, tak kita bingung nanti kan. Apa yang saya sampaikan kemarin itu berdasarkan hadis sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Ya, cara wuduk Nabi SAW. Nanti kita sambung lagi, kita jelaskan rincian dari kitab Bidayatus Salikin. Ya, ada dua riwayat ni ya. Riwayat pertama dari Utsman bin Affan. Ini sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Khalifah yang ketiga. Ya, khalifah yang ketiga. Pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman bin Affan. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid inilah yang Allah berilham mimpi bagaimana cara azan. Dia dapat mimpi. Ya, bunyi azan, kalimat azan tu dia dapat langsung dari mimpi dan dikabarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi bilang, kau punya mimpi mendahului wahyu, kata Nabi. Berarti mimpinya benar. Ini Abdullah bin Zaid. Dan dia ni juga yang saya katakan, Abdullah bin Zaid itu yang tatkala mendengar wafat Nabi, dia lagi manjat pohon kurma. Tak ada lagi turun pakai tangga lagi dah, terjun langsung. Ya, kena goncangnya dia. Kisah-kisahnya banyak Abdullah bin Zaid ini. Ya. Nah, hadis yang pertama dari Utsman bin Affan dulu. Ya, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan da'a bi ina'in. Ya. Utsman bin Affan minta bejana. Jadi ina itu bejana tu, mangkuk. Mangkuknya agak besar lah. Bukan kayak kita makan mangkuk bakso kan. Ya, lain mangkuk bakso itu kecil. Dia mangkuk besar terbuat dari kadang tembaga, kadang besi itu kan. Zaman dulu kan masih kuat pakai itu. Nah, dia meminta mangkuk besar. Fa afragha ala kafaihi thalatha mirarin. Faghasalahu, mana faghasalahuma,
Nah, kemudian beliau minta bejana itu, ya, lalu menuangkan air membasuh kedua tangannya 3 kali. Nah, jadi ini mangkuk nih, mangkuk besar tu, ya, isinya air. Nah, lalu Nabi Utsman bin Affan menuangkan ke tangannya. Jadi mangkuk itu diangkat gini. Diangkat gini. Letakkan. Ini basuh gitu. Ya. Ini 3 kali nih. 3 kali. Sekali lagi. Tuang gitu. 3 kali. Ya. Summa adkhala yaminahu fil ina. Nah, kemudian Nabi memasukkan tangannya sebelah kanan ke dalam mangkuk tadi. Udah dicuci tadi, bawa masuk nih. Gitu deh. Ini orang tak faham sangka mustakmal dah. Apa sebab? Nah, ini namanya ightiraf. Ya, ightiraf tu seperti centong atau gayung itulah. Jadi di sini diniatkan centong untuk mengambil langsung ke tempat ini. Tempatnya tidak cukup 2 kula, ya, mangkuk. Walaupun disebut mangkuk besar, berapa lah isinya? Lebih banyak ember masih. Ya, masukkan begitu. Nah, ya, itu lakukan berapa kali? Nah, dilakukannya famadmada wastansyaqa. Ya, ini mengambil cedokan tadi untuk berkumur-kumur dan sekaligus istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Nah, timbul pertanyaan, kenapa Nabi tak langsung masukkan ke tangannya? Ada hadis yang lain. Kata Nabi, siapa yang bangun dari tidur, kata Nabi, jangan memasukkan tangannya ke dalam wadah, karena kalian tak tahu tangan kalian tadi malam nginap di mana. Kita kan tidur mana sadar, tak megang najis, mana tahu. Ada yang garuk-garuk. Itu kan biasa gitu kan. Itulah namanya kotor. Kalau langsung dimasukkan ke dalam wadah tersebut, kotorlah air nih. Maka yang lebih baik diginikan, cuci gini. Itulah hikmahnya. Udah bersih 3 kali, baru masukkan. Nah, dimasukkan di sini pun tetap dikatakan tangan sebelah kanan. Nah, tangan sebelah kanan itu diambil begini, masukkan. Ini satu cendok kan nih. Famadmada wastansyaqa. Jadi sekaligus nih, satu cendok ini dibagi 2. Untuk berkumur dan sekaligus istinsyak, masukkan naik ke dalam hidung. Separuh masuk mulut, separuh masuk hidung. Itulah sunnahnya. Nanti ada hadis yang kedua ni lebih jelas segitu, ya. Jadi sunnahnya begini nih, separuh masuk mulut nih, separuh ke hidung, ya. Separuh masuk, separuh tarik ke hidung, dihisap tu, gitu, ya. Tapi jangan kuat-kuat nariknya, ya, nanti pusing pula kepala nanti. Kira-kira dia masuk ke dalam. Cuman tak betul juga orang berwudu tu gini, ya. Ambil air. Apa dia begitu? Itu cuci hidung. Bukan hisap ke dalam hidung. Jadi ditarik itu, masuk ke dalam. Dihisap dia. Bawa keluar kan. Bersamaan dia. Jadi cukup 3 cendokan untuk itu tadi. 1 cendokan langsung 2 dapat. Berkumur, air dalam hidung. 3 kali cedokan, dapat dah sunnah itu dah. Ya. Jelas nih. Ini belum selesai nih hadis panjang hadis ini. Ya. Ya. Nah, summa ghassala wajhahu thalathan. Nah, kemudian setelah Nabi berkumur-kumur dan kemudian masuk lagi ke dalam hidung 3 kali, barulah beliau membasuh wajahnya 3 kali. Nah, membasuh wajahnya 3 kali. Nanti dijelaskan rinci dalam kitab Bidayatus Salikin nanti itu. Yang jelas saya sampaikan hadisnya dulu, ya. Wa yadaihi ilal mirfaqaini thalatha mirarin. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya sampai ke siku
3 kali. Ya. Wajah 3 kali, tangan 3 kali. Kiri kanan ya. Disebut dua tangannya ni. Berarti kanan dulu baru kiri. Nanti ada hadis Nabi memulai dengan tangan kanan dulu baru kiri. Thumma masha bi ra'sihi. Kemudian ia mengusap kepala. Ya, mengusap kepala. Mengusap kepala di sini tak disebut 3 kali. Sebut begitu ya. Mengusap kepala. Ya. Makanya ada satu mazhab berpendapat mengusap kepala itu cuma sekali. Itu maksudnya. Ya, kita tak tahu ni apakah mungkin perawinya memang melihat Nabi begitu semenit apa ni, atau juga memang dia cuma menyebutkan begitu secara ringkas. Karena ada hadis yang lain Nabi itu semuanya menggunakan salasan wa salasan, 3 kali semuanya. Kita ambil hadis yang umum ya. Nah, kemudian summa ghassala rijlihi salasa mirarin ila al-qa'bain. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Jelas tu. Ada kalimat 3 kali. Beliau membasuh kedua kakinya 3 kali sampai kepada mata kakinya. Nah, summa qal. Kemudian Utsman bin Affan pun berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda. Nah, Utsman berkata, Nabi bersabda. Kata Nabi, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Siapa orang yang berwuduk seperti wudukku ini. Karena Utsman mengatakan wuduk Nabi dan dia pun mencontohkan wuduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia bilang mengambil perkataan Nabi. Nabi bilang siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, summa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat. Salat apa ni? Nah, salat wuduk lah tu. Kerana awal ceritanya ini, sunnah wuduk ini dari Bilal bin Rabah. Nabi melihat, direspon Nabi dan Nabi pun menyampaikan ini seperti ini. Nah, siapa yang berwuduk dengan wudukku ini, summa shalla rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat, lam yuhaddithu fihima nafsahu. Nah, kemudian dia tidak ngomong apa-apa pun. Makanya wuduk jangan banyak ngomong. Ini Nabi bilang begitu. Ya, jadi memang wuduk udah masuk ibadah dah. Ya, tak boleh ngomong kecuali orang beri salam. Nah, lagi wuduk ni assalamualaikum, jawablah, kerana jawab hukumnya wajib, menyampaikannya sunnah. Kita yang ngerti sudah paham gini, jangan beri salam orang wuduk. Nah, kan faham tak? Tapi kalau orang beri salam, jawab. Nah, kok ada kalimat yang lain, jangan jawab, cukup salam ya jawab. Ya, kita sekalian beritahu dia. Karena ini jelas nih Nabi bilang tadi. Kalau ini adab ini dipakai, berwuduk kemudian tidak banyak ngomong. Nah, kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Wuduk ni kalau betul, udah luntur dosa kita dah. Ya. Dengan cara seperti inilah. Maka kemarin saya sampaikan, jadi bukannya mustakmal, tetapi ini ightirab. Diingatkan sebagai centong, begitu. Tapi yang menetes dari siku, dari lengan, itu mustakmal. Tapi yang dari ini tak mustakmal. Kembali lagi, satu tetes masuk ke dalam wadah pun tak mempengaruhi air. Tak pengaruh dia. Kerana air mustakmal itu suci tapi tidak mensucikan. Hukumnya seperti air kelapa. Sama tu. Sama air teh, air kopi, air kelapa setetes masuk dalam ember, apa namanya? Berubah tak air tu? 5 tetes, 10 tetes, 25 tetes. Aman lah tu dah. Anggaplah kita berwuduk tu ada 25 tetes masuk, tak masalah, tak pengaruh. Nah, sekarang saya kiaskan, kalau air 1 ember masuk kopi setengah ember, macam mana? Baru berubah warna, berubah rasa, dah tak bisa pakai lagi tu dah. Nah, tapi kalau najis jangan main-main. Najis habis. 1 tetes najis masuk,
kotoran cicak masuk ke ember, habis. Satu tetes darah masuk ke ember, habis. Tak ada maaf tu dah kau najis. Makanya yang biasa motong ikan, hati-hati, jangan pisau masuk ke ember, habislah itu. Jangan pisau masuk ke bak tu, habis. Kau air korang buat pula, najis dia. Ya, maka kata ulama kaidahnya, air yang mendatangi benda yang terkena najis, jangan benda terkena najis masuk ke dalam air, habis. Korang buat pula, najis dia. Jadi ma'ul mutanajjis. Ya, jadi faham tak ni ya? Jadi ini udah dalam kitab begitu menyebutkan. Apa lagi Wahbah Zuhaili. Ya. Dia ngarang kitab tebal, kitab itu. Kitab fikih itu belasan jilid. Termasuk kitab yang paling tebal tu. Ulama kontemporer baru meninggal di Syria. Sebelum perang di Syria dia sudah meninggal. Berarti masih baru kan? Syria kan perang berapa tahun ini? Baru 3 tahun 4 tahun lah gitu kan. Sebelum itu dia meninggal. Wahbah Zuhaili. Kitabnya kitab fikih apa namanya itu, wa adillatuhu nama sebutnya itu. Itu kitab besar. Cerita rinci sekali sebutkannya itu. Di sini banyak orang salah faham kata dia. Ada lagi gurunya Ahmad Khatib Sambas, orang Fatani, Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani. Ya. Orang Fatani orang Thailand. Ya. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani itu gurunya Ahmad Khatib Sambas di Mekah. Dan dia ngarang kitab Jawahirus Saniyah. Jawahirus Saniyah, karena kitabnya di situ pun disebutkan mengenai mustakmal. Banyak orang kampung keliru kata dia. Dulu kan kampung, mana gak ada kota. Zaman dulu. Kerajaan setelah itu kampung lah. Banyak orang kampung keliru kata dia bilang. Itu kita tulis pakai Arab Melayu. Macam itulah tu, biar tu salikin kitab tu. Sama. Ya, banyak orang kampung salah faham mengenai mustakmal. Dulu orang kampung ni kan salat, mandinya di mana? Bukan sungai. Di sumur. Kalau tak ada sungai, sumur lah tu. Kau rumah tepi sungai nyaman. Kau bukan tepi sungai, di sumur lah tu. Dia pun mandi wajib. Mandi wajib. Ngambil air pakai apa tu? Ember, kasih tali. Begitu cuk masukkan ember ni kan, diangkat, dia pun mandi lah, mandi. Kemudian dekat lagi ke sumur, ambil lagi pakai ember ni, angkat, dari kepala netes pula, aduh mustakmal, buang lagi. Ambil lagi pakai ember lagi, angkat, begitu angkat dari tangan buat netes, aduh mustakmal pula lagi ni. Ini kerja memang susah. Jadi kalau pakai cara faham begini, aduh, tak selesai lah je dah. Ternyata Nabi mudah betul ibadah Nabi itu. Tangan beliau masuk langsung ke tempat tu. Masya Allah. Ya kan? Jadi kalau dah kita faham gini, ibadah jadi enak kan? Maka ibadah tu dengan ilmu. Saya nak kan, guru saya pun begitu dulu. Guru saya ngajar begitu. Biasa gitu. Tapi tetesan masuk ke ember kata dia, mustakmal kata dia. Wah, berat juga ni. Jadi betul-betul lah jaga tu. Mandi pun jauh-jauh gini. Ini bak mandi, gini mandi. Nanti ambil lagi gini. Kan? Kok gini jatuh ni. Mustakmal lagi. Aduh, saya sampai berkeringat mandi tu. Letihnya tu. mandi junub pun sampai berkeringat. Letihnya tu, Pak. Jaga tetesan ni. Rupanya tetesan tak pengaruh. Dia sebut air suci tapi tidak. Jadi tak ada pengaruh. Ya, tak ada pengaruh. Ya, masuk hadis yang kedua. Nambah sikit ya. Hadis yang kedua dari Abdullah bin Zaid. Ini hadis Bukhari Muslim juga ni. Ya. Abdullah bin Zaid su'ila an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Zaid ini ditanya tentang wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bi taurin mimma. Dia kalimat taur. Taur itu sama juga mangkuk besar. Tak tahu bedanya di mana, tak tahu. Kalimatnya namanya taur. Taurun dia. Ini bi taurin kerana ada baknya, dia ke bawah dia bunyinya.
Pada abi taurin mimma, dia pun minta air dalam mangkuk. Nah, dikasihkanlah. Fatawadda lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berwudu untuk orang yang bertanya tadi, berapa orang? Tentang wuduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia beri contoh. Kayak Utsman bin Affan tadi kan beri contoh. Nah, kemudian fa'akfa'a ala yadayhi min at-taur. Kemudian beliau menuangkan tangannya dari wadah tadi, sama. Diangkat ini. Tuangkan gini. Cuci. Disebut paham tak? Faghasala yadihi thalathan. Beliau cuci tangan 3 kali. Gini dia 3 kali. Ya kan? Saya ulangi gini, biar jelas ni kan. Diangkat gini. Kita takut najis tangan ni. Kemudian apa tu? Thumma adkhala yadahu fit taur. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam taur tadi itu. Wadah tadi. Masuk macam tadi, langsung. Nah, famadmada wastanshaqa. Beliau berkumur-kumur dan masukkan air ke dalam hidung. Wantashara bi thalathin gharafat. Kemudian beliau mengeluarkannya dengan 3 cedokan. Tadi itu cukup 3 cedokan. 1 cedok bagi 2, ke mulut, hidung. 3 cedokan, selesai. Ini contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kalau mau dapat sunnah gitu tidak apa-apa. Daripada megang hidung gini kan. Itu cuci hidung namanya itu. Thumma adkhala yadahu. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya. Masukkan lagi tangannya. Faghasala wajhahu thalathan. Dan beliau membasuh wajahnya 3 kali. Thumma ghasala yadayhi marrataini ila mirfaqain. Ini kan boleh jadi keliru juga kan. Sahabat bisa tak keliru. Kemudian beliau membasuh kedua tangannya marratain, 2 kali. Padahal Nabi tak pernah 2 kali. Ya, kok tanganlah Nabi tak pernah. Tapi sahabat bilang Nabi mencucinya 2. Ada ulama berpendapat berarti menunjukkan Nabi pernah 2 kali. Ada pendapat begitu. Tapi kalau 2 kali belum dapat sunnah. Ya kan? Sunnahnya harus 3 kali. Jangan tanggung-tanggung. 1 wajib, sunnahnya 3. 2 belum dapat sunnah. Nah, jadi kita khawatir juga kalimat yang di atas tadi itu Nabi mengusap kepala tetap 3 kali, cuma tak disebutkan oleh sahabat. Itu biasa kalimat seperti itu. Karena hadis yang umum Nabi 3 semuanya. Nah, kemudian apa lagi? Summa adkhala yadahu. Kemudian beliau masukkan lagi tangannya ke wadah. Jadi kalimat ini paling banyak nih, tangan masuk ke wadah, tangan masuk ke wadah. Yang wadah tadi airnya sedikit, tidak kurang dari 2 kulak. Nah, summa adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Beliau masukkan tangannya, kemudian mengusapkan kepala. Mengusap kepala disebut cuma sekali je, tak disebut 3 kali. Fa aqbala bihima adbara maratan wahidah. Beliau mulai dari depan terus ke belakang. Dari depan ni terus ke belakang. Nah, kemudian dikatakan maratan wahidah, 1 kali saja Nabi. Makanya ada mazhab yang berpendapat basuh kepala sekali saja. Gini ya. Ini kepala nih. Kita tuangkanlah, kita pakai keran ya. Pakai keran ni matikan ni. Nih. Diginikan dia. Terus ke belakang sampai ke belakang. Hadis yang lain dibalikkan lagi sampai rambut berbalik. Kemudian berkembalikan lagi. Ini sunnah yang wajibnya selembar. Kok sebuti ya kita basuh ini di kepala, udah sah dah. Tapi seyogyanya ubun-ubun. Ni 4 jari ubun-ubun ya. Ini janbari seyogyanya, selayaknya ini, jangan kurang dari batas ubun-ubun. Tapi sunnah semua sampai ke belakang. Ya, jadi sunnahnya basuh tangan, tangan dibasuh nih ya, bukan disimbur begini, bukan. Tangan yang dibasuh, udah nih, air yang menempel di tangan itu diusapkan terus ke belakang ini. Boleh sekali, boleh dibalikkan sampai kembalikan lagi, selesai. Ini boleh diterapkan bulan Ramadan jam 12 siang. Paling asyik Pak, nikmat. Saya tetap pakai ini bulan Ramadan. Nikmatnya luar biasa. Apalagi 3 kali itu, aduh, segar betul. Ya, itu boleh diterapkan Ramadan. Ya, lanjut.
Kemudian summa ghassala rijlaihi ila al-ka'bain, kemudian Nabi membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Dan ini pun tak disebut 3 kali, tapi hadis yang lain 3 semuanya. Ya. Nah, wallahu alam. Jadi jelas sebenarnya ya. Jadi saya sampaikan ini supaya kita ini mempermudah ibadah. Dulu saya ibadah susah, wuduk ni lah, kerana tak faham. Cerita air mustakmal itulah yang buat saya itu bingung betul. Tapi setelah saya baca hadis langsung penjelasan ulama, oh begini maksudnya. Jadi yang tak boleh ni, ya, zaman Nabi ni kan air banyak ke susah? Susah. Dikhawatirkan ada memakai air diulang-ulang. Itu yang tak dibolehkan. Umpamanya membasuh wajah, air basuh wajah ditampung, basuh kedua kali lagi tak boleh. Jadi air wajah ni yang 2 menetes ni namanya mustakmal, dipakai lagi, itu yang tak boleh. Basuh tangan yang pertama ni, ambil lagi ni, tak ada lagi, pakai lagi, itu tak boleh. Mustakmal lah tu dah. Inilah makna mustakmal. Tapi tetesannya masuk ke ember bak mandi tak pengaruh, ya, tak ada pengaruhnya, ya. Jadi ibadah jadi enak, enteng sekarang dah. Kalau enggak susah betul. Ya, wallahu alam. Selesai sudah ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bukanlah wajib. Di sini tak sebutkan kuping. Ada. Tapi hadis yang lain ada. Hadis yang lain ada. Nabi mengusap kuping beliau bukan dari air bekas mengusap kepala. Jelas sekali. Ya. Jadi Nabi mengusap kuping bukan air bekas dari mengusap kepala. Hadis yang lain Imam Tirmizi ada, Imam Baihaqi pun ada. Hadisnya hasan. Makanya Nabi kadang-kadang tak mengusapkan kuping. Jadi begini jamaah, kalau air terbatas, boleh kita pakai yang wajib-wajib saja, tak masalah. Ya boleh, tak masalah. Air terbatas sedikit umpamanya, kita sekali-sekali ya, basuh wajah sekali, tangan sekali, ngusap kepala sekali, langsung kaki. Tak ngusap kuping tak apa-apa. Kita ngambil yang wajib, kerana air terbatas. Aqua segelas, aqua yang segelas tu bisa dipakai wudu sesekali. Tapi kumur-kumur tak ada ya, tak pakai. Kumur-kumur tak pakai, air ke hidung tak pakai. Langsung ya usap wajah, tapi digosoklah merata insya-Allah. Makanya saya kalau di pesawat belum pernah saya tayamum, masuk di toilet, ya ambil air itu sesekali ya, kaki naik kan di situ, so ke wastafel tu sesekali ya cukup, selesai. Jadi saya belum pernah bertayamum di pesawat. Dan saya belum pernah mengqadanya, tetap salat di pesawat saya. Cuman tak saya umumkan. Kalau saya umumkan bahaya tu, ramai nanti kata ada semua. Itu pribadi je. Marah nanti pramugari tu. Ada apa ni antri ni gitu. Ya, saya kira cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli ala Muhammad.